warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Rasulullah sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah dengan bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari 12 orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan nama kaum Ansar, penolong Rasul. Mereka sedang dibaiat Rasul, diambil janji sumpah setia yang terkenal pula dengan nama Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Aqabah pertama. Merekalah pembawa dan penyiar Islam pertama ke kota Madinah, dan baiat merekalah yang membuka jalan bagi hijrah Nabi beserta pengikut beliau, yang pada gilirannya kemudian membawa kemajuan pesat bagi agama Islam. Maka salah seorang dari utusan yang dibaiat Nabi itu adalah Abdullah bin Rawaha. Dan pada tahun berikutnya Rasulullah SAW membaiat lagi 73 orang Ansar dari penduduk Madinah pada baiat Aqabah kedua. Maka Ibnu Rawaha ini pun ikut serta dalam pembaiatan kedua tersebut. Sesudah Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka Abdullah bin Rawaha lah yang paling banyak membantu dalam membela agama dan mengukuhkan sendi-sendinya. Abdullah bin Rawaha adalah seorang penyair yang mahir membuat puisi. Nabi Muhammad sangat menyukai dan menikmati rangkaian kata-kata dalam syair-syair yang dibuatnya. Salah satu syair beliau yang sangat terkenal yaitu, "Wahai diri, jika kau tidak gugur di medan juang, kau tetap akan mati walau di atas ranjang." Itu adalah ucapan Abdullah ibnu Rawaha yang dikenang banyak orang. Sahabat Nabi Muhammad SAW ini memang seorang penyair. Dia juga penulis yang tinggal di Madinah, suatu lingkungan yang belum maju kala itu. Penduduknya kebanyakan buta huruf, hanya sedikit saja yang bisa baca tulis. Banyak orang mengagumi syair ciptaan Ibnu Rawaha. Untaian kata syair-syairnya amat mempesona. Semenjak masuk Islam, Rasulullah mendorongnya agar lebih tekun membuat syair. Kemampuan bersyairnya kemudian dia persembahkan untuk kejayaan Islam. Tak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Rawaha rupanya sosok yang jujur dan tegas. Ketika benteng Khaybar milik Yahudi jatuh ke tangan muslimin, diperoleh banyak sekali rampasan perang. Di antaranya berupa kebun kurma yang luas. Yahudi Madinah terkenal sebagai petani kurma yang handal. Namun, para sahabat banyak yang kurang paham cara mengelola kurma, terutama yang aslinya pedagang dari Mekah. Selain jarak ke Khaybar juga jauh, sekitar 60-70 km dari kota Madinah. Yahudi Khaybar menolak untuk keluar dari Khaybar dan menawarkan kepada Rasulullah untuk tetap tinggal di Khaybar dengan memberi jizyah atau pajak tahunan. Suatu ketika, Nabi Muhammad menegaskan Abdullah bin Rawaha untuk mengecek harta benda masyarakat Khaybar untuk keperluan penarikan jizyah. Abdullah bin Rawaha langsung datang ke wilayah tersebut. Di sana, ia memeriksa dan menaksir jumlah kurma yang masih menggantung di atas pohon milik masyarakat Khaybar. Saat tengah memeriksa jumlah kurma, masyarakat Khaybar mencoba memberi suap kepada pria yang berasal dari Bani Kharat itu. Mereka menyerahkan perhiasan dengan harapan Abdullah bin Rawaha mengurangi taksiran dan memberikan keringanan pajak. Namun, Abdullah bin Rawaha secara tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar. Ia menegaskan harta suap adalah harta haram. Harta sogokan, riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakannya, tegas Abdullah bin Rawaha. Beliau menyelesaikan tugas dari Rasulullah dengan sangat baik dan jujur. Abdullah bin Rawaha mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Saat perang Mu'tah melawan bala tentara Romawi yang hampir mencapai 200.000 orang, ia berdiri di depan barisan pasukan Muslim. Waktu itu Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang pertama gugur. Demikian juga dengan panglima perang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima tersebut tewas,
Abdullah bin Rawahah meraih panji perang dari tangan Ja'far dan terus memimpin pasukan. Ia terus menerjang barisan tentara musuh. Abdullah bin Rawahah akhirnya gugur juga dalam pertempuran Mu'tah. Posisinya sebagai panglima perang kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid atas persetujuan seluruh anggota pasukan dalam pertempuran Mu'tah. Ketika mendengar 3 perwiranya syahid, Rasul diam seketika. Sementara mata beliau bercahaya, menyinarkan kegembiraan, ketentraman, dan kerinduan. Lalu beliau berkata, "Mereka bertiga telah diangkat ke tempatku, ke surga. Perjalanan mana lagi yang lebih mulia? Kesepakatan mana lagi yang lebih berbahagia? Mereka maju ke medan laga bersama-sama dan mereka naik ke surga bersama-sama pula." Hikmah dari kisah sahabat Abdullah bin Rawahah. 1. Rasul tidak melarang bermuamalah dengan orang kafir selama saling menguntungkan, adil dan jujur. 2. Suap atau riswah adalah penyakit yang merusak muamalah. 3. Bahwa tatanan kehidupan akan terpelihara lewat penegakan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.